Apa perbedaan antara dropshipper dan juga supplier? Hmm, Oke, jadi di sini ada 5 perbedaan antara dropshipper dan juga supplier, teman-teman. Apa saja perbedaannya? Simak terus. Oke sellers, di sini ada 5 perbedaan nih antara dropshipper dan juga supplier. Teman-teman bisa lihat di sini ada sistem, ada modal, ada keuntungan juga, ada promosi, dan yang terakhir ada tempat. Nah, untuk 5 perbedaan ini akan saya jelaskan lebih lanjut dan saya akan jelaskan lebih detail, teman-teman. Mengenai keuntungan dan juga kekurangannya nanti saya akan jelaskan juga mengenai masing-masing keuntungan antara dropship dan juga supplier ketika kita hubungkan dengan beberapa perbedaan yang ada di sini. Oke, langsung aja. Oke sellers, sekarang kita bicara mengenai sistem. Nah, kalau kita bicara sistem tentang dropshipper dan juga supplier itu bedanya sangat jauh banget, teman-teman. Kita bicara tentang dropship dulu ya. Nah, kalau dropship ini ya sistemnya itu harus punya supplier. Jadi si dropship ini kalau nggak punya supplier ya dia nggak akan jadi apa-apa dan bukan dropship namanya. Si dropship ini wajib memiliki supplier, teman-teman, karena si supplier ini kan menyediakan barang, sedangkan si dropship nggak punya barang, jadi mereka saling bekerja sama, teman-teman. Ibaratkan gini, si supplier itu DPR, sedangkan si dropshipper itu RT. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwa supplier tingkatnya itu lebih tinggi daripada dropship, teman-teman. Oke, paham ya? Kalau kita bicara tentang supplier, ya supplier itu tugasnya memasok barang. Kemana sih bang untuk masuknya? Ya salah satunya ke dropship, ke reseller, dan lain-lain, ke distributor juga atau ke agen, itu bebas, teman-teman. Pokoknya kita dapat simpulkan bahwa kalau kita ngomong tentang sistem, supplier tingkatnya lebih tinggi daripada dropshipper, teman-teman. Jadi supplier di sini, dropshipper di sini. Paham ya mengenai sistem ini? Jadi dropship kalau tanpa supplier ya dia nggak akan jadi apa-apa, dan dropshipper wajib punya supplier. Paham kan mengenai perbedaan sistem antara dropshipper dan juga supplier? Supplier ini kerjanya memasok barang, sedangkan si dropshipper kerjanya itu mempromosikan barangnya supplier. Oke, kalau kalian udah paham mengenai sistemnya, kita lanjut. Oke, kalau kalian udah paham mengenai sistem tadi, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang modal ya. Oh iya, untuk kalian yang belum begitu paham mengenai sistem tadi, kalian bisa tanyakan ya di kolom komentar, nanti saya akan balas pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan modalnya. Nah, kalau kita bicara dropshipper dan juga supplier, itu modalnya gedean mana sih bang? Nah, untuk modalnya jelas gedean supplier, teman-teman. Kenapa modalnya gedean supplier? Karena si supplier ini ya perlu banyak modal seperti biaya operasional, terus dia kan pemasok tuh, jadi dia perlu produk yang banyak untuk dipasok juga, itu kan perlu modal yang banyak. Udah gitu tempatnya belum, tempat penyimpanan produknya, biaya operasional, dan banyak banget lah pokoknya untuk biaya-biaya yang harus dibayar oleh supplier ini. Berbeda dengan dropshipper, dropshipper ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama yang tidak pakai modal, dan yang kedua yang modalnya sedikit. Jadi itu adalah dua jenis dropshipper, dan ya kalian pilih yang mana nih? Kalau kalian ada modal ingin jadi supplier ataupun dropshipper, kalian pilih yang mana nih? Ketik ya di kolom komentar untuk pilihan kalian. Nah, kalau kita bicara mengenai modal, jelas dropshipper lebih diuntungkan, teman-teman. Kenapa si dropship lebih diuntungkan? Karena si dropship ini memiliki modal yang kecil, sangat kecil sekali bahkan, atau tidak ada dibandingkan supplier. Supplier itu modalnya banyak, teman-teman, dan ya pokoknya banyak banget lah untuk modal supplier ini. Tidak cocok untuk pemula. Kalau kalian pemula, saya sarankan kalian bisa jadi dropship, kalau nggak affiliate aja. Oh iya, untuk pembahasan affiliate saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin lihat mengenai video tersebut, kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini, atau di sini kalian bisa lihat di sana. Oke, kalau kalian udah paham mengenai modal yang sudah saya jelaskan tadi mengenai modal dropship dan juga supplier, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Oke, sekarang kita bicara mengenai keuntungan.
Bang, kalau kita bicara mengenai keuntungan antara dropship dan juga supplier, itu mana sih yang lebih menguntungkan? Oke, kalau kita bicara mengenai keuntungan di sini supplier lebih diuntungkan teman-teman. Kenapa supplier lebih menguntungkan? Karena si supplier ini banyak jaringannya atau banyak ya target marketnya. Dia bisa masuk barang ke agen, bisa masuk barang ke reseller, bisa masuk barang ke distributor ataupun ke dropshipper sekalipun. Berbeda dengan dropshipper, dropshipper memasok barangnya atau ya menjual barangnya cuma ke satu, yaitu ke pembeli atau ke konsumen. Udah itu aja. Jadi beda banget kan. Kalau mengenai keuntungan jauh banget supplier lebih banyak keuntungannya daripada dropshipper teman-teman. Jadi kalau kita bicara keuntungan jelas banget kan supplier lebih banyak daripada dropshipper. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa supplier tingkatnya itu lebih tinggi daripada dropshipper teman-teman. Jadi si dropship ini kalau nggak ada supplier nggak akan jadi apa-apa, dan ya bukan dropship namanya. Jadi ya supplier jelas lebih banyak daripada dropshipper. Oke, paham ya mengenai keuntungan ini? Kalau kalian udah paham, kita lanjut. Oke sellers, selanjutnya kita bicara mengenai promosi antara dropshipper dan juga supplier. Oh iya, kalau kita bicara mengenai promosi jelas supplier lebih diuntungkan teman-teman. Kenapa? Karena supplier ini banyak bawahannya teman-teman. Nah, bawahan supplier itu antara lain ada distributor, ada agen, ada reseller, ada dropship juga. Nah, si supplier ini kan memasok sebuah barang, jadi dia memasok ke bawahannya ini. Jadi dia banyak produk yang mempromosikan. Produknya dia itu banyak yang mempromosikan teman-teman. Jadi jelas supplier itu lebih banyak jaringannya. Berbeda dengan dropshipper, dropshipper itu hanya mempromosikan barangnya sendiri. Tidak ada yang mempromosikan barangnya selain dropship sendiri. Atau konsumen itu juga bisa bicara dari mulut ke mulut, itu juga bisa, tapi kan ya susah juga dan jarang banget kan yang begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai dropship, dropship bisa dipasarkan atau dipromosikan dengan dua cara, yaitu dengan dropship itu sendiri dan dengan orang lain. Berbeda dengan supplier, si supplier ini banyak banget yang mempromosikan, seperti agen itu juga bisa, distributor, reseller, atau orang lain juga yang dari mulut ke mulut, ataupun dropshipper itu sendiri. Jadi banyak banget kan, karena supplier ini tingkatnya tinggi teman-teman dan banyak bawahannya. Oke, paham ya mengenai promosi ini. Jadi kalau kita bilang mana yang lebih menguntungkan, jelas supplier lebih menguntungkan. Karena ya modalnya banyak juga kan. Oke, jadi itu adalah pembahasan mengenai promosinya. Kalau kalian udah paham, kita masuk pada perbedaan selanjutnya. Oke, kalau kita bicara mengenai tempat antara dropship dan supplier, ini sebenarnya jauh banget bedanya teman-teman. Dan kalau kita bicara tentang supplier, supplier itu memerlukan tempat yang luas teman-teman. Kenapa? Karena si supplier pertama-tama harus menyediakan tempat untuk penyimpanan produknya, karena dia kan pemasok, pasti produknya banyak kan. Yang kedua, belum juga dia menyiapkan tempat untuk para karyawannya kalau dia memiliki. Nah, jadi banyak banget kan tempat atau ya lahan yang harus disediakan oleh supplier ini. Berbeda dengan dropshipper, dropshipper ini tidak perlu lahan yang luas atau tempat yang luas, dan dia tidak perlu gudang untuk menyimpan barangnya. Dia hanya butuh meja kerja, komputer atau handphone. Pokoknya dia modalnya dikit teman-teman. Cuma HP itu bisa, atau perangkat lain seperti komputer, laptop atau perangkat lainnya dia juga bisa manfaatkan. Dan yang kedua modalnya itu internet. Jadi hanya ada dua modal teman-teman ketika kita ingin menjalankan dropship ini, yaitu handphone dan juga kota internet. Dengan begitu dia tidak perlu memasok barang dan dia kerjanya cuma di perangkatnya, di handphone, laptop ataupun di komputer. Dan dia tidak perlu memasok barang seperti supplier. Oleh karena itu si dropshipper hanya memerlukan lahan yang sangat kecil. Untuk tempat kerjanya mungkin, atau sambil rebahan bisa di kasur ketika dia kerja, itu bisa teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan untuk kalian yang memang nggak perlu banyak tempat, kalian bisa jadi dropshipper. Atau kalian yang mau coba bisnis, kalian juga bisa jadi dropshipper. Karena saya mulai juga dari sini teman-teman. Teman-teman bisa langsung daftar aja dropship, atau kalian bisa daftar di beberapa platform mungkin di ya website banyak lah yang menyediakannya, yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Dan saya juga sudah banyak merekomendasikan supplier, dan kalau kalian ingin lihat beberapa supplier yang saya rekomendasikan, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas di sini,
atau di sini kalian bisa lihat di sana, karena saya sudah banyak banget merekomendasikan beberapa supplier di kategorinya masing-masing. Ada di kategori perlengkapan bayi, fashion, ada di kaos distro juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ingin bertanya mengenai video ini, kalian bisa langsung ketik ya pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.